Benar kalau orang berdoa pasti Allah kabulkan. Benar kalau orang sholat duha pasti Allah mudahkan rezekinya. Benar kalau orang sholat tahajud Allah akan muliakan hidupnya. Benar. Tapi itu janji Allah, bukan urusan kita. Benar kalau orang datang ke majelis taklim dia akan bertambah ilmu. Itu janji Allah, bukan tugas kita. Tugas kita yang Allah inginkan adalah tolibu minka, kita berdoa tanpa menghiraukan ini doa dikabul apa enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala qamarudin wa qamariyah. Bisa macakeun hadis keren. Aing mah tadi sedih tapi sedih. Kenapa sedih? Rai beriman. Si ayah keur ngomong gitu, kabayang ayah kawan keur nyanyi roe. Mungsirkeun si eta. Jadi kunaon buat dari awal, dari berangkat udah niat nggak bakal bikin suasana haru dan lain sebagainya. Tapi kunaon setiap penutupan ada hikmat. Kalau ada masa aja di dia yang bikin kuat. Di satu sisi bahagia ketika bicara di hadapan orang, di hadiran kodam, atau tapi di sisi lain sok aya sieun takut ditegur. Sia kunaon bareto mangaji keur zaman aing loba jemaah. Aina keur zaman sia kemarana. Bareto mah keur ngaji zaman aing jamaahna ari ikhlas. Bener ngaji kunaon keur zaman sia jamaahna kala itu. Di tahun ini sempat ingin berhenti dari Al-Hikmat. Waktu Ki Gani bilang, saya kalau yai lagi ngaji, saya suka ngeluarin koidah yang saya baru dengar. Itu sampai pulang dipikirin terus. Ada kekhawatiran yang punya perasaan seperti itu tuh bukan Ki Gani doang, tapi yang lain juga sama. Yang saya khawatirkan adalah ketika hamba Allah malah cinta kepada saya, lain cinta ke Allah. Kalah Allah terhalangi oleh figur si guru Nabi Isa ditegur ku Allah. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Kau aku utus agar orang-orang beriman kepadaku, tapi kenapa mereka malah menjadikanmu dan ibumu sebagai Tuhan? Ketika maneh talain. Nabi Isa ngajawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Nauzubillah Gusti, ampun paralun. Gak bakalan Isa ngomong sesuatu yang bukan diperintahkan. Bahkan in kuntu qultuhu faqad alimta, jika aku pernah berkata seperti itu, engkau pasti mengetahuinya.
ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Oleh karena itu, yang pertama saya ingin tegaskan bahwa saya di depan bicara itu hanya sebatas pembicara. Adapun guru saya adalah orang-orang yang ada di depan ini. Haji Dayat, Mang Bajri, Mang Gani, dan lain-lain. Itulah guru saya. Walaupun mereka tidak mengajarkan saya dengan kata-katanya, tapi mereka mengajarkan saya dengan perilakunya. Ku istiqomahna Haji Dayat, Mang Bajri, jeung Nusajena eta magnet terbesar untuk diri saya selalu hadir di Al-Khidmah. Di surat Ad-Dukhan gitu Allah ngadawukeun, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kalau kita sedekah, satu, orangnya bakal ngucapin terima kasih. Dua, orangnya bakal ngedoain. Tiga, orangnya bakal berbalas jasa kepada kita. Tapi lama-kelamaan ini yang tiga bakal dicabut. Kita memberi sama orang, sedekah sama orang, nanti dia nggak bakal berterima kasih sekali. Masih bisa sedekah apa enggak? Orangnya nggak ngedoain kita, masihkah kita mau ngasih sama dia? Bahkan yang ketiga, nanti dia akan jahat pada kita, dia akan jolim pada kita. Almarhum Abi pernah ngomong, anu sedekah geus hebat mah bakal merek ka jelema anu pernah nyabok ka manehna. Wanita teh sia ngasih duit ke orang, orangnya nampar kita, habis itu kita kasih lagi. Artinya ketika kita ngaji ke Al-Khidmah, ada orang ngaji yang nyari paham, ada orang ngaji yang nyari suasana. Udah bete di rumah mulu, ingin ketemu teman, datang ke Al-Khidmah. Maka orang-orang seperti ini, dari ngajinya dia akan dapat kepahaman, dari ngajinya dia akan dapat ketenangan. Tapi yang dikhawatirkan hanya itu yang dia dapatkan, bukan kecintaan dia pada majelis taklim. Sebab orang yang seperti itu tujuan ngajinya, dikhawatirkan ketika dia ngaji tidak mendapatkan kepahaman, dia akan berhenti ngaji. Sehingga orang yang benar-benar udah paham ngaji, dia akan datang lagi ke pengajian tersebut pada kesempatan berikutnya. Eta nu disebut ilmu manfaat. Kalian ngaji dari satu guru, kemudian kalian paham, kalian ngerti, diajarkan sama murid, itu bagus. Tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah kalian ngaji, datang ke majelis taklim, maka pada jadwal berikutnya kalian datang lagi. Inilah permata dari majelis taklim. Sehingga kalau Cece, Mama, Roni, dan yang lainnya datang ke Al-Khidmah, ngaji, paham, ngerti, disampaikan ke murid. Nanti kadang-kadang kalau udah semakin banyak muridnya, udah nggak bakal datang lagi ke Al-Khidmah. Kenapa? Roman-roman ilmu gue udah sebanding sama guru Allah.
Jadi kecintaan dia sama majelis taklim itu hanya sebatas untuk mencari kepahaman. Nggak salah datang ke majelis taklim nyari ilmu, benar. Tapi ada yang lebih berharga lagi. Imam Ibnu Athaillah menyebutkan, khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baiknya yang harus kita amalkan, yang harus kita cari, yang harus kita prioritaskan adalah apa yang Allah prioritaskan dari kita. Benar kalau orang berdoa pasti Allah kabulkan. Benar kalau orang sholat duha pasti Allah mudahkan rezekinya. Benar kalau orang sholat tahajud Allah akan muliakan hidupnya. Benar. Tapi itu janji Allah, bukan urusan kita. Benar kalau orang datang ke majelis taklim dia akan bertambah ilmu. Itu janji Allah, bukan tugas kita. Tugas kita yang Allah inginkan adalah talibuhu minka. Kita berdoa tanpa menghiraukan ini doa dikabul apa enggak. Kita sholat duha tanpa kita memikirkan terus menerus habis sholat duha rezeki gue bakal lancar apa kagak. Habis ngaji, ketika dia ngaji tidak terprioritaskan nih dari ngaji ini saya dapat ilmu apa enggak. Sehingga rizki yang lancar dari sholat duha adalah kita diberi kesempatan untuk sholat duha di hari berikutnya. Eta nu kitu rizki. Mulia dari sholat tahajud adalah kita Allah pilih menjadi orang yang tahajud lagi di malam berikutnya. Manfaat berkah dari ilmu yang kita aji pada Jumat sebelumnya adalah kita datang lagi ke pengajian itu pada Jumat berikutnya. Kata begitu permata emas itu seperti itu. Makanya waktu bulan Agustus saya umroh, doa yang paling sering saya panjatkan baik di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, Allahumma faj majlis ta'lim al-khidmat. Ya Allah, tolong kau jaga majlis ta'lim al-khidmat ini. Kenapa? Itu majlis ta'lim diprakarsai oleh orang-orang ikhlas. Kalaupun sekarang diisi oleh orang-orang yang gak bisa ikhlas, tolong tetap jaga, lihat jasa-jasa para pemerakarsanya. Jangan lihat orang-orang yang sedang aktif pada saat ini. Warzuq ahlahu ilman nafi'an wa sabran jamilan. Ya Allah, ahli-ahli majlis ta'lim al-hikmat, rizkikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, begitupun kesabaran yang kuat. Karena dalam ngaji doang enggak dibarengi dengan sabar, itu akan cepat selesai. Makanya saya yakin doa itu Allah kabulkan. Saya yakin al-hikmat ini akan terus berjalan. Cuman siapa orang yang Allah pilih untuk aktif di al-hikmat ini, itu yang jadi saya tanda tanya besar. Aing teh kapilih deui teh moal. Kalian yang hadir di sini tahu Allah pilih lagi, tahu apa enggak? Majelis Ta'lim Al-Hikmat udah jadi perahu besar yang bisa menghantarkan kita dinahkodai oleh guru-guru kita yang telah terdahulu. Dengan Majelis Ta'lim Al-Hikmat ini bisa kita jadikan kendaraan agar kita sampai kepada Allah. Cuman pertanyaannya, apakah kita akan selamanya jadi penumpang perahu tersebut atau kita kandas di tengah perjalanan? Oleh karena itu, sengaja di tafarukan ini saya ingatkan kembali
para jamaah kepada almarhum al-maghfur lah. Kenapa Rasul diperintahkan oleh Allah anittabi millata Ibrahim hanifah? Apa pelajaran dari situ? Ayo jadi jelema ngora sing ingat kapolot, jadi pejuang biar tahu sama sejarah, agar tahu arah tujuan dan tahu kepada siapa dia harus mengikuti. Kita nih ibarat dahan, guru-guru kita adalah ibarat pohon. Dahan akan bisa menghasilkan pucuk jadi bunga, bunga jadi buah selama dahan tersebut nempel pada pohon. Ma anta illa gosnun ittasalat bisyajarah. Kita hanyalah ibarat sebuah dahan yang nempel pada sebuah pohon. Laulaha, kalau tidak nempel kepada pohon tersebut, ma hasolat lakal fawaid, maka sedikit pun kita tidak akan berbuah. Jangankan berbuah, daun yang ada pun akan segera kering. Saya tidak mengarahkan kalian agar cinta kepada almarhum Kaodam sehingga menghalangi cinta kalian kepada Allah. Tapi minimal saya mengajarkan, mengajak kita lihat dan ikuti apa yang telah beliau ajarkan dan perlihatkan kepada kita. Sempat saya beberapa malam ngahulang di kamar pulang dari ngaji al-khidmat, ngabayangkan kalau saya wafat pada malam itu, kemudian gimana rasanya, gimana apa yang akan terjadi kalau saya ditemui sama Kaodam mukanya memperlihatkan wajah yang sangat kecewa kepada saya. Kecewa aja urusan al-khidmat dengan gitu. Sampai sempat nangis lama. Saya takut kalau saya wafat bertemu sama almarhum, beliau sangat kecewa kepada saya karena tidak bisa mengantarkan jamaah al-khidmat cinta pada al-khidmat, cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah. Buktikan kecintaan kita kepada Allah dengan pertahankan perahu ini. Perahu ini tuh ya Allah, kata Nabi, jadi safina fa innal bahra amin. Sengaja pada kesempatan ini saya kait-kaitkan terus kepada almarhum. Kenapa? Karena kalau dikaitkan pada saya, apa, siapa? Kalian tahu saya siapa? Di kitab Al-Biyah disebutkan, wa'af ala takdiri silhu abadan takdiron aulab jandimin injurida. Kalau ingin jadi sega tafdil, orang yang unggul, maka silhu abadan, harus nyambung terus, baik labjon langsung atau takdiron atau secara takdir. Hirup di alam dunia, surat Yasin ayat 20 nyebutkeun kudu boga guru. Surat Kahfi nyebutkeun sama, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Hidup tuh harus punya guru. Cuman kalau kita udah punya guru, siap-siap hal attabi'uka, kita harus ittiba. Dari dulu Nurul Hidayah santer selalu melahirkan dai-dai yang hebat, kiai-kiai yang hebat, ustad-ustad yang handal, orang-orang yang siap tempur di masyarakatnya. Itu dulu waktu almarhum Kiai Haji Ukan Mulkoini, itu dulu waktu almarhum Kiai Haji Khodamul Qudus.
Gak tahu kalau masa sekarang. Hanya kalianlah yang bisa menjawabnya. Saya nggak bisa jawab, tapi silahkan kalian murid-murid Al-Hikmah, jamaah Al-Hikmah, buktikan kalau kalian tidak akan mengecewakan di hadapan almarhum guru kalian. Makanya apa yang dulu selalu dilaksanakan oleh almarhum Wan Tholib, teruskan, bahkan kalau bisa ditambah, jangan dikurangin. Yang dulu suka diamalkan oleh almarhum Abi Hodam, kita pertahankan, kalau bisa ditambah, insya Allah. Terakhir dari saya, bahwa besinan takut-takut, zaman semakin akhir, fitnah akan semakin besar. Maka pesan, jaga dan terus pelihara Al-Hikmah, karena inilah perahu dan keramat kita. Nggak tahu apa tantangan yang akan terjadi di kemudian hari. Hanya Mekah dan Madinah yang akan selamat dan dijamin selamat dari fitnah akhir zaman. Hanya Masjidil Haram Nabawi dan Masjidil Haram Mekah yang Allah jamin. Selain daripada itu, tidak ada jaminan untuk selamat. Oleh karena itu, pertahankan singkara punya kau mah kurang penting. Ayo sok merasa aku capek oleh dengan teruskan aja kau dan balik ngaji, balik panggilan, awak capek, gering, yang dekap banyak orang tahu dan ternyata murid-murid orang hebat. Gak ada istilah langsung ngecewakan ke kau. Sing garaga, sing rajin, sing cinta karena ngaji. Sebab guru kalian seperti itu. Oh, tadi ke ngaji. Ngaji nepikan kamawat almarhum kaulah. Aing daek bersaksi ke di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin setiap kali kita ngaji, ruh almarhum ada di tengah-tengah kita. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummatina wa dhunuba masyayikhina khususan di khadamul qudus bin Allahumma ighfir lahum warahmhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata mathwahum. Allahumma awsil thawaba ma fa'alnahu fi hadzal majlis. Allahumma awsil thawaba ma ta'allamnahu fi hadzal majlis fi hadhihi sanah wa bi sanatil madiyah khususan ila ruhi di khadamul qudus bin najibun bulqain khususan ila ruhi di Abdul Muttalib. Allahumma ij'al auladahu min ulama'ikal amilin. Allahumma ij'al talamidahu min ulama'ikal amilin. Allahumma ij'al auladahu min ibadikas sholihin wa ibadikal muttaqin. Gusti bejakkeun ampura ka kaulah. Kalau kami murid-muridnya pada saat ini belum bisa memuaskan, sampaikan maaf kami kepada beliau. Ampura Gusti. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم